Kita masuk ke analisis model studi dulu ya. Analisis model studi di sini ada yang mixed dentition, ada yang permanen. Ya, kita mungkin akan bahas titik beratkan hari ini pada Pond dan juga Howes, karena ini yang dalam tanda kutip bisa dibilang cukup penting dalam menentukan rencana perawatan ke depannya. Oke. Kalau Nance intinya itu dia pakai foto ronsen ya. Ini untuk kasus-kasus yang gigi 4 insisif RB-nya belum tumbuh. Ya, teman-teman harus pakai foto ronsen buat ngelihat cukup nggak leeway space atau ruang erupsi caninus sampai P2 permanen terhadap caninus sampai M2 permanen, M2 decidui. Cukup nggak ruangnya? Oke. Itu Nance kalau 4 insisif rahang bawahnya belum tumbuh. Moyers itu kalau 4 insisif rahang bawahnya sudah tumbuh. Ya, fungsinya sama untuk melihat cukup nggak C sampai P2 permanen akan tumbuh di ruang yang disediain oleh C sampai M2 decidui. Oke. Ingat ya, kalau Nance, kalau 4 insisif rahang bawah belum tumbuh, kita pakai Nance. Kalau Moyers, 4 insisif rahang bawahnya udah tumbuh, kita pakai Moyers. Oke. Detailnya gimana kalau nanti ikut kelas ikut kelas UKMP 2DG ya, kita bahas yang lain dulu di sini. Kita bahas yang Howes dan Pond aja, yang detailnya. Alright? Kalau Pond, teman-teman, intinya kita mau cari distraksi atau kontraksi pada lengkung rahang. Oke, kita mau cari suatu lengkung rahang itu kelebihan ruang atau kekurangan ruang. Kita pakai metode Pond. Nanti kita bahas di belakang. Kalau Courthouse itu mau cari suatu lengkung rahang itu terjadi protraksi atau retraksi. Ya, jadi terutama rahang atasnya itu maju atau mundur, gitu ya kasarnya. Rahang atasnya maju atau mundur itu pakai Courthouse. Oke? Kalau Howes tadi, kita mau lihat inklinasi gigi yang pertama sama PMD vs PMBAW. PMD sama PMBAW, PMD itu kan premolar ini ya. Kalau PMBAW itu basal arc, ya basal arc. Kita mau lihat basically fondasi rahang kita cukup nggak buat nampung gigi geligi. Ya, cukup nggak untuk menampung gigi geligi fondasi rahangnya. Kalau fondasi rahangnya aja udah nggak cukup, kita nggak bisa ekspansi. Ya, kalau kita ekspansi, keluar fondasi, akarnya keluar ya, akarnya keluar. Oke, kalau Kesling itu yang dipotong-potong giginya, model studi dipotong-potong, kita susun ya, kita susun. Kalau Bolton tuh rasio rahang atas rahang bawah. Hari ini kita fokusin ke Pond sama Howes aja. Oke? Kita bahas Pond dulu, teman-teman. Dasar dari analisis Pond itu ada hubungan antara lebar mesiodistal insisif rahang atas, 4 insisif rahang atas terhadap lengkung gigi inter P1 dan inter M1. Oke? Ya, tadi ya, tujuannya untuk menentukan ada kontraksi atau kekurangan ruang, atau distraksi, atau kelebihan ruang pada lengkung rahangnya. Ya. Oke. Teman-teman harus ingat, ya, teman-teman harus ingat, rumus orto apapun, atau analisis orto apapun, itu pasti ukur kurang hitung. Ya, yang teman-teman dapatin di kasus atau yang teman-teman ukur di model studi itu kurang yang teman-teman hitung atau kurang dari tabel. Ya, biar gampang ingat, aku biasa ingatnya ukurang. Ya, ukur kurang hitung. Ya, kan yang idealnya itu yang kita hitung ya. Luas yang ideal atau lebar yang ideal itu yang kita hitung. Tapi yang kita punya itu yang kita ukur. Makanya kita mau lihat kekurangan atau kelebihannya itu dengan cara ukur kurang hitung. Gitu ya. Ini ada rumusnya, teman-teman tinggal masukin. Oke. Pertama, teman-teman cari sigma insisifnya dulu ya, sigma I. Jadi mesiodistalnya teman-teman ukur satu-satu, 4 insisif rahang atas. Oke. Teman-teman masukin rumus. Ya, misalnya di sini dapat 25. Ya. Terus yang molar katakanlah dapat 30. Gitu ya. Terus teman-teman ukur di model studi. Kalau lengkung P1-nya, teman-teman ukur dari pit paling distal. Ya, pakai jangka sorong boleh, pakai jangka orto boleh, teman-teman ukur, teman-teman taruh penggaris gitu. Oke. Misalnya, yang lengkung P1 ini dari pit paling distal, teman-teman dapat
26. Ya, dapat 26. Terus, kalau lengkung M1, teman-teman ukur dari pit paling mesialnya. Ya, pit atau fissure paling mesialnya. Misalnya dapat 32. Ya. Ingat, selalu ukur kurang hitung. Ya, ukurnya berapa tadi? Misalnya MP1 dulu, ukurnya kan 26. Dikurang hitung. Hitungnya berapa tadi? 25 misalnya. Dapatnya plus 1 mm. Ya, ingat, ini pentingnya tanda bacanya, tanda depannya tuh penting ya, plus minusnya tuh penting. Oke. Plus 1 mm. Ya. Berarti kalau plus 1 mm nih kelebihan atau kekurangan ruang, teman-teman? Kelebihan, ya. Kalau kekurangan akan minus, ya. Berarti interpretasinya akan jadi lengkung inter P1 atau lengkung premolar kelebihan ruang untuk menampung gigi-geliginya. Ya. Lengkung P1 atau lengkung inter P kelebihan ruang untuk menampung gigi-geligi atau kata nama lainnya distraksi. Ya. Coba yang M sekarang, ukurnya kan 32. Dikurangin hitungnya dapat 30 di sini ya. Misalnya kan dikurangin jadi plus 2 mm. Ya, dia kelebihan ruang juga. Jadi interpretasinya lengkung inter M atau lengkung M1 kelebihan ruang untuk menampung gigi geligi atau terjadi distraksi juga. Gitu ya, teman-teman. Otomatis karena keduanya positif, kita di sini kelebihan ruang pada kasus ini. Jadi kita harus sempitin ruangnya. Gitu ya. Kalau dapatnya minus, berarti kekurangan ruang atau kontraksi. Kita harus luasin atau mencari ruang. Pakai tadi ya, ekspansi lateral, sagittal, slicing, dan lain-lain. Oke. Jadi PON ini salah satu metode buat teman-teman nentuin teman-teman perlu ekspansi atau retraksi justru. Ya, kita lanjut ke Howes ya. Howes, dasarnya itu ada hubungan lebar lengkung gigi terhadap total tooth material atau mesiodistal gigi M ke M ya, M1 ke M1. Oke. Kemudian ada hubungan antara basal arc atau PMBAW dan coronal arc atau PMD biasa disingkatnya ya. Caranya kita hitung dulu jumlah mesiodistal M1 ke M1 ya. Diukur nih mesiodistalnya diukur satu-satu. Kemudian kita ukur jarak P1-P1-nya untuk cari PMD. Ya, kita ukur jarak P1 ke P1-nya. Kalau di Howes, jarak P1-P1-nya kita ukur dari kas bukal. Ya, kas bukal ke kas bukal P1. Ya, masukin di sini. Ya, misalnya dapat 4,3 gitu ya. Terus PMBAW-nya, kita ukur jarak interfosa canina. Kan tadi mesiodistal udah ya. Interfosa canina, teman-teman, yang dipakai biasanya patokannya teman-teman dari interdental papil distal caninus. Ya, interdental papil distalnya caninus. Teman-teman tarik 8 mm ke arah aksial. Ya, 8 mm ke arah apikal maksudku. 8 mm ke arah apikal. Nah, itu teman-teman ukur dari situ. Itulah tempat fossa canina. Ya, misalnya dapat di sini 44 derajat gitu. 44%. Nah, gimana cara interpretasiinnya kok? Nah, gini ya teman-teman. Kalau PMBAW-nya di atas 44%, udah pasti atau kemungkinan besar kasusnya itu tanpa pencabutan. Jadi kita masih bisa ekspansi atau slicing. Oke? Kalau 37-44%, ini borderline ya, borderline. Kita harus lihat nanti situasinya gimana. Kalau di bawah 37%, basal arc-nya atau fondasinya tuh kurang. Jadi pencabutan harus dilakukan. Oke? Oh ya, PMBAW ini basal arc itu adalah ibaratnya fondasi rumah. Ya, fondasinya. PMD atau coronal arc ibaratnya itu kayak rumahnya. Ya, PMD ibaratnya kayak rumahnya, teman-teman. Jadi teman-teman bayangin, kalau misalnya PMD-nya lebih besar daripada PMBAW, ya, berarti udah pasti kita nggak bisa gedein lagi. Ya,
Kenapa? Karena fondasinya aja udah kalah gede sama si rumahnya. Otomatis kalau kita gedein, keluar fondasi dong, akarnya keluar, gitu ya. Poinnya itu aja ya teman-teman. Jadi kalau PMD-nya lebih besar daripada PMBAW, teman-teman nggak bisa ekspansi. Jadi kalau misalnya perlu cari ruang, teman-teman perlu bisa slicing atau exo, gitu ya. Kalau PMD-nya atau rumahnya lebih kecil daripada PMBAW, daripada fondasinya, otomatis teman-teman masih bisa ekspansi.